Selamat datang kembali. Kali ini kita akan coba kupas tuntas peran penting seorang strategis dalam pemasaran produk. Iya, Sumber kita dari bab 4 buku Loved karya Martina Laushenko. Fokusnya ya bagaimana mengarahkan strategi go to market atau GTM. strategi masuk pasar ya. Betul. Gimana produk Anda itu bisa masuk dan bersaing? Tujuannya sih biar kita semua, terutama Anda yang dengerin, paham gimana merencanakan jalur produk ke pasar secara strategis. Oke, Nah, di buku ini ada contoh bagus nih, Pocket. Ingat Pocket? Setelah sukses sama versi 4.0, timnya tuh bingung buat versi 5.0. oh iya saya ingat bagian itu. Pertanyaannya gini, gimana caranya semua fitur baru ini jadi bermakna? Gitu. Bukan cuma nambah fitur ya. Persis. Mereka sadar produk hebat aja nggak cukup. Perlu strategi GTM yang cerdas lah, biar bisa menonjol. Nah, ini inti peran strategis di bab 4 ini. Mari kita bedah lebih dalam yuk. Oke, contoh Pocket itu memang relevan banget ya. Ini benar-benar nunjukin kalau peran pemasar produk sebagai strategis, seperti di bab 4 ini, itu vital. Vital ya. Fokusnya itu bukan cuma soal apa fiturnya, tapi lebih ke bagaimana produk itu diarahkan. Lewat rencana GTM yang terstruktur, pastinya untuk capai tujuan bisnis. Jadi GTM ini jembatannya gitu ya? Bisa dibilang gitu. Dan Laushenko menekankan, GTM produk itu spesifik per produk loh. Beda sama strategi marketing perusahaan secara umum. Unik dia. Oh, oke. Jadi si strategis ini yang ngerancang peta jalannya ya? Kalau gitu, apa aja sih elemen kunci strategi GTM produk ini menurut buku Loft? Nah, di bab 4 itu disebutin beberapa model GTM dasar. Ada yang direct to customer, ya langsung ke konsumen. Langsung jual? Iya, terus ada model freemium. Nah, ini sering kita lihat kan, coba gratis dulu, baru bayar. Ah, iya. Itu bagus buat jangkauan luas kayaknya ya. Betul. Terus ada lagi yang lagi ngetren, Product-Led Growth, PLG. Ini unik nih, karena produknya sendiri, fitur-fiturnya yang jadi mesin buat narik dan nahan pengguna. Wah, menarik itu. Jadi produknya yang jualan sendiri. Kurang lebih gitu. Pilihan modelnya ini ya sangat tergantung sama tujuan strategisnya apa. Oke. Dan terlepas dari modelnya, strategi GTM ini pasti punya tujuan dasar kan? Nggak asal pilih model aja. Tepat sekali. Buku ini ngerinciin beberapa tema fundamental yang biasanya jadi tujuan utama GTM. Ini bukan cuma daftar checklist ya, tapi pendorong fokus. Contohnya apa aja tuh? Misalnya satu, memungkinkan pertumbuhan. Entah itu pendapatan atau metrik bisnis lainnya. Oke, growth. Dua, ningkatin konversi pelanggan di titik-titik tertentu dalam funnel. Tiga, bangun kesadaran merek atau bikin produk gampang ditemuin. Awareness ya? Iya. Empat, nah ini ambisius, mendefinisikan atau bahkan memimpin kategori pasar. Wah, jadi trendsetter gitu? Bisa jadi. Lima, numbuhin validasi pasar, loyalitas atau evangelism. Ini keren nih, pelanggan jadi kayak penginjil produk kita. Promosi gratis ya? Iya, benar. Dan enam, menemui atau ngembangin segmen pelanggan atau mitra baru. Kuncinya, si strategis harus pinter milih. Mana dari tema ini yang paling penting buat fase produk sekarang? Nah, ini dia nih, poin dari bab 4 yang menurut saya cukup bikin kaget tapi penting banget. Penulisnya bilang, kalau kita luangkan waktu buat nyusun strategi GTM ini, itu malah mempercepat eksekusi. Iya. Kedengarannya kan agak aneh ya, biasanya mikir strategi itu lama, bikin lambat. Betul. Dan itu justru penekanan penting dari Laushenko. Strategi yang jelas itu kayak kompas, ngasih arah. Masuk akal. Tanpa arah, tim bisa aja gerak cepat. Tapi, kemana-mana gitu, nggak fokus. Strategi GTM yang matang itu mastiin semua pengungkit pemasaran, Apa aja tuh pengungkitnya? ya kayak kemitraan, kanal distribusi, branding, harga, sampai komunitas pelanggan, semuanya itu kerja bareng menuju tujuan yang sama. Oke, jadi sinkron gitu ya? Iya. Jadi, waktu yang kita investasikan di awal buat mikir strategis, itu sebetulnya mencegah pemborosan sumber daya, malah mempercepat hasil yang kita mau. Nah, pemasar produk sebagai strategis, ini yang rumusinnya. Berdasarkan apa tuh? Ya berdasarkan pemahaman mendalam soal pasar dan tujuan bisnisnya apa. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, buat Anda yang lagi dengerin, kalau Anda terlibat di siklus hidup produk,
Dari ide sampai pasar ya. Iya, dari ide sampai pasar, memahami dan menerapkan peran strategis ini fundamental banget. Krusial. Ini bukan cuma soal bikin daftar tugas marketing, tapi mastiin tiap langkah GTM itu punya kenapanya, punya alasan kuat dan selaras. Dan satu hal lagi yang penting diingat, ini juga disiratkan di buku, peran strategis ini nggak harus loh dipegang sama orang yang jabatannya product marketer. Oh ya? Iya, siapapun di tim Anda yang punya kapabilitas, punya pola pikir strategis, Gimana tuh maksudnya? ya, kemampuan lihat gambaran besar, paham pasar, terus bisa nyambungin itu ke tujuan bisnis, itu bisa dan sebaiknya ngambil peran ini. Jadi lebih ke skill set ya, bukan jabatan? Betul, ini jadi muncul pertanyaan penting kan? Di tim Anda, siapa nih yang secara aktif mainin peran strategis buat GTM produk Anda? Udah ada belum? Pertanyaan bagus tuh. Oke, jadi kita udah kupas ya gimana bab 4 buku Loved ini menyoroti peran sentral strategis, mengendalikan arah GTM produk lewat perencanaan matang dan tujuan yang jelas. Ya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan reflektif buat Anda. Apa tuh? Untuk produk atau inisiatif yang lagi Anda kerjain sekarang, udah ada belum strategi go-to-market yang terdefinisi jelas, eksplisit gitu? Oke. Dan yang lebih penting lagi nih, sejauh mana sih strategi itu benar-benar mengarahkan keputusan dan tindakan tim Anda sehari-hari? Bukan cuma jadi dokumen pajangan ya? Persis, bukan cuma jadi dokumen yang disimpan rapi. Nah, ini bisa jadi bahan eksplorasi Anda selanjutnya. Menarik sekali. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.